Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita pembelajarannya sudah memasuki lesson yang keempat. Ya, hari ini kita akan membahas dua lesson ya anak-anak ya, lesson 4 dan lesson 5. Oke, lesson 4 kita akan membahas tentang phonics dan lesson 5 kita akan membahas tentang grammar. Oke, nah sekarang buka dulu bukunya halaman 98 buku student book. Oke, kita akan bahas phonics dulu ya. Oke, Mister tidak perlu jelaskan lagi ya apa itu phonics ya, karena di setiap unit pelajaran phonics itu pasti ada ya. Jadi kita hanya akan lanjutkan saja pelajaran kita tentang phonics. Nah, untuk phonics hari ini kita akan membahas tentang vowel O ya, atau huruf O, huruf hidup O. Oke, huruf vokal O. Oke, bisa dilihat di sini anak-anak ya, ada beberapa kata di situ. Nah, kata-kata ini ya, mengandung atau memiliki bunyi O atau huruf O. Semua bilang dulu O. O. Ya. Nah, terkadang gini anak-anak ya, walaupun huruf O itu disebutnya O, kadang pengucapannya itu bisa berbeda. Misal contoh di sini. Ya, ini octopus, tapi bukan octopus, tapi octopus. Ya. Ada sedikit perubahan ya. Kalau kita ikuti O, octopus, tapi sebenarnya bukan octopus, tapi octopus. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang anak-anak perhatikan huruf yang di bold warna merah. Nah, ini semuanya mengandung huruf O. Oke, sekarang kita akan baca ya, ikuti Mister membaca. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, go. Octopus, ostrich, socks, doll. Nah, mudah ya anak-anak ya. Oke, nah sekarang ambil pensilnya. Kita mau terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Octopus artinya adalah gurita. Ostrich artinya adalah burung unta. Socks, kaos kaki. Dan doll, boneka. Nah, anak-anak bisa cari kata-kata lain ya yang mengandung atau yang mempunyai bunyi O. Ingat bunyi O itu ya, itu tidak selalu berada di awal kata, tapi dia juga bisa berada di tengah. Ya, ini ya contohnya ya anak-anak ya. Nah, misalnya bisa cari lagi kata-kata yang lain, misalnya organ. Nah, organ juga itu kan mengandung O ya, unsur O ya. Nah, anak-anak bisa cari ya untuk latihan di rumah. Oke, nah itu dia, mudah ya. Kita sudah selesai. Nah, sekarang ya perhatikan tugas untuk anak-anak ya. Lihat nomor 2, listen circle. Ya, kalian dengarkan lalu kalian lingkari. Ya, nah untuk tugas ini anak harus mendengarkan Mr. Ernest. Ya, Mr. akan menyebutkan satu kata, lalu kalian lingkari sesuai dengan apa yang Mr. sebutkan. Oke, anak-anak siap ya. Ini Mr. nggak bisa turunin ke bawah ya, karena Mr. sudah kerjakan barusan. Ya, oke, siap ya. Nomor 2. Oke. Tugas nomor 2 itu ada 5 soal. Sekarang kita akan mulai. Number 1, fox. Number 2, pot. Number 3, hot. Number 4, rod. And the last one, number 5, mop. Nah, mudah ya anak-anak ya. Nah, lingkari yang tadi Mister sebutkan. Nah, itu semua kata yang tadi Mister sebutkan itu yang Mister sudah jelaskan di atas ini mengandung huruf O atau vowel atau huruf vokal O. Nah, itu bisa dicari. Mudah sekali.
Oke, itu dia lesson 4 tentang phonics kita sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke halaman 99. Kita akan membahas tentang grammar. Nah, anak-anak di sini sebelumnya ya kita sudah pernah membahas tentang kalimat I like dan I don't like. Ya, waktu itu di lesson 1 kalau nggak salah kita udah membahas tentang snap. Ya, ada Honey juga, mereka suka kegiatan berenang ya dan lain-lain ya. Nah, kita akan bahas sekarang lebih dalam lagi ya. Oke, perhatikan anak-anak, di dalam kotak ini ada beberapa kalimat. Nah, kita akan bahas satu persatu kalimatnya. Oke, anak-anak fokus dengan kata yang di bold warna biru ya. Oke, nah kita akan bahas satu kalimat ini dulu. Oke. I like basketball. Kita akan terjemahkan satu persatu. Saya like, suka basketball, bola basket. Oke, nah ini merupakan kalimat positif. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama kalimat positif. Sekali lagi 1, 2, 3 go. Kalimat positif ya. Jadi kalimat positif ya itu ya diawali dengan kata I like. Nah, setiap ada kata I like itu merupakan kalimat positif. Saya suka. Nah, bisa ditulis ya, tidak harus basketball, bisa yang lain ya. Nah, anak bisa tulis suka apa gitu. Ya. Oke. Nah, yang kedua, nah ini kebalikannya dari yang pertama ya. Yang kedua adalah kalimat negatif. I don't like soccer. Saya tidak suka sepak bola. Nah, ini merupakan kalimat negatif. Artinya, ya setiap kegiatan yang kita tidak suka ya itu merupakan kalimat negatif. Kuncinya adalah di sini. Kalau kalimat negatif itu ada kata don't atau do not. Oke ya, ini dua kalimat ini paham ya. Nah, sekarang kita ke kalimat berikutnya. He atau she likes basketball. Ya, ini merupakan kalimat positif sama seperti ini, hanya saja subjeknya yang berbeda. Ya, kalau ini subjeknya pakai he atau she, di sini pakai I, orang pertama tunggal. Ini untuk orang ketiga tunggal. Ya. Ini merupakan kalimat positif juga. Nah, kalimat negatifnya gimana? Bisa dilihat di bawah. He atau she doesn't like soccer. Dia tidak suka sepak bola. Ya. Nah, enaknya dalam bahasa Inggris begini anak-anak ya. He atau she ya itu merupakan laki-laki kalau he. She itu perempuan. Jadi kita tahu jelas ya gendernya ya. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia dia. Nah, kita nggak tahu nih dianya ini laki-laki atau perempuan. Misalnya contoh gini, dia pergi ke pasar. Nah, kita nggak tahu nih yang pergi ke pasar ini laki-laki atau perempuan. Tapi kalau pakai bahasa Inggris ya, subjeknya jelas ya anak-anak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mister, di sini like-nya kok tidak pakai S, terus di sini kok pakai S. Nah, perhatikan anak-anak. Likes ini adalah kata kerja atau verb ya. Verb 1 ya. Nah, ditambahkan S verbnya atau kata kerjanya apabila subjeknya merupakan subjek orang ketiga tunggal, he atau she. It juga bisa, tapi ini it dihilangkan ya. Terus juga untuk nama orang juga bisa, misalnya he Johnny atau she misalnya Maggie misalnya ya. Nah, itu juga pakai S, ditambahkan S. Tapi ingat anak-anak ya, khusus untuk kalimat positif yang ditambahkan S ya, selain dia subjeknya he atau she ya dia harus kalimat positif. Oke, pahamnya sampai di sini ya. Nah, terus berikutnya ya di bawahnya. Nah, ini kebalikannya sama seperti ini ya. Ini adalah kalimat negatif. Ya, he atau she doesn't like soccer. Perhatikan anak-anak, kalau di sini kalimat negatifnya pakai don't karena
subjeknya adalah I, orang pertama tunggal, ya. Nah, di sini pakai doesn't, bukan pakai don't lagi ya, tapi pakai doesn't. Kenapa? Karena subjeknya he atau she. Jadi he atau she doesn't like soccer atau does not. Ya, ini disingkat ya, doesn't atau does not. Oke, nah pertanyaan lagi dong, Mister, ini kok nggak ada S-nya? Padahal di sini subjeknya he atau she. Nah, anak-anak perhatikan, kalau kalimat negatif ya, walaupun dia subjeknya he atau she ya, like-nya tidak ditambahkan S. Ya, sekali lagi, walaupun subjeknya he atau she, karena ini merupakan kalimat negatif ya, like-nya tidak ditambahkan S. Diingat ya anak-anak ya, jangan salah ya nanti ya kalau ada soal ya. Oke, itu 4 kalimat sudah kita bahas ya. Nah sekarang nanti kalau anak-anak misalnya gini, videonya sudah anak-anak lihat, sudah didengarkan ya, tapi masih belum paham misalnya, boleh tanya sama Mister ya, punya nomor Mister kan, DM Mister ya, atau japri Mister ya. Oke ya, Mister mau anak-anak semuanya paham ya. Oke, berikutnya kalimat berikutnya, do you play soccer? Nah ini kalimat tanya, bisa dilihat tanda bacanya di sini ya, atau kalimat interrogatif ya. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah kalau mau bertanya, kalau apabila yang ditanya itu adalah orang kedua tunggal maupun jamak ya, gunakan do. Do you play soccer? Nah itu, apakah kamu bermain sepak bola? Jawabannya adalah yes atau no. Kalau jawabannya yes, jawabannya yes I do. Kalau jawabannya no, no I don't, atau no I do not. Mudah ya anak-anak ya. Nah ingat jawabannya ada 2, yes atau no. Oke, ini Mister rasa mudah ya. Oke, berikutnya, nah does he atau she play soccer? Nah perhatikan berubah karena ini subjeknya adalah he atau she ya, do-nya berubah menjadi does ya, does atau he atau she play soccer. Apakah dia bermain sepak bola? Jawabannya yes atau no juga sama, tapi perhatikan anak-anak, sesuaikan dengan subjek ya. Yes atau he atau she does. Yes she does kalau yes, no he atau she doesn't. Ya anak-anak ya, mudah ya. Oke, selesai kita untuk lesson yang kelima. Nah jadi dari penjelasan Mister yang tadi ya, Mister akan berikan latihan untuk anak-anak. Boleh dilihat halaman 99, masih halaman yang sama di sini ya. Dilihat dulu nomor 2, read, circle and match. Jadi baca, lingkari dan cocokkan ya. Oke, perhatikan di sini, baca dulu, lihat di nomor 2 ini ada 3 ya, ada 3 soal, nomor 1, 2 dan 3 ya. Di situ nomor 1, 2 dan 3 itu ada kotak yang masih kosong. Anak-anak isi dengan gambar yang ada di bawahnya. Lihat di situ ada anak sedang bermain skateboard, ada anak perempuan sedang bermain bola voli. Oke, dan ada anak laki-laki sedang bermain sepak bola. Nah, untuk yang nomor 1 perhatikan ya, she. Nah, ini Mister nggak bisa turunin ke bawah ya anak-anak ya, tapi anak-anak dengarkan ya, itu ada di bawahnya ya, karena Mister sudah kerjakan barusan. Ya, she, nah itu ada 2 pilihan, like atau likes volleyball. Nah, perhatikan ya, di situ ada pilihan like atau likes, mana jawaban yang benar. Nah, tadi Mister sudah jelaskan ya anak-anak di sini ya. Perhatikan subjeknya. Apakah subjeknya orang pertama tunggal atau orang ketiga tunggal atau bahkan orang kedua tunggal. Ya. Nomor 2 juga sama. I love skateboarding. Nah, I love ini I love yang mana? Love atau loves. Ada 2 love-nya, ada yang pakai S, ada yang tidak. Ya. Nah, mana dipilih? Dan yang terakhir nomor 3, he plays atau plays soccer every day. Nah, ingat perhatikan, ada play yang tidak pakai S dan ada plays yang pakai S. Oke, jadi yang kotaknya itu diisi dengan huruf ya. Jadi nomor 1 itu yang di kotak itu A, B atau C.
ya. Dan sedangkan yang dilingkari adalah pilihan. Ada 2 kata di situ yang dikasih warna hijau. Oke anak-anak, Mister rasa itu saja untuk hari ini. Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.